Indonesia berencana segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHP. Untuk merepresivitas masyarakat-masyarakat yang hanya melakukan tindakan-tindakan kesehariannya. Sekian dari Universitas Indonesia, terima kasih. Tolak RKUHP bermasalah. Semua bisa dilakukan. Rencana ini menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan, menyusul sejumlah pasal yang dinilai berpotensi multitafsir dan berdampak pada perlindungan hak warga negara. Untuk membahas isu ini, kami telah menghadirkan narasumber dari masyarakat sipil dan DPR RI. Baik pemirsa, kini saya bersama Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Niputu Kalista Gita Maharani. Selamat pagi Mbak Kalista. Selamat pagi Mbak Mila, terima kasih. Baik Mbak, menurut Anda, apa poin utama dalam RUU KUHP yang dinilai paling bermasalah? Baik, saya pikir ketika kita berbicara dan melihat mengenai RUU KUHP atau sering dikenal dengan RUU KUHP yang akan disahkan pada siang hari ini oleh pemerintah dan DPR, kami berpandangan bahwa masih banyak sekali permasalahan-permasalahan mengenai pasal-pasal tersebut yang akan buruk jika nantinya akhirnya akan disahkan oleh pemerintah dan DPR. Misalnya, kita bisa lihat mengenai pasal-pasal soal pelaporan. Nah, pelaporan ini bisa saja nantinya diabaikan oleh pihak kepolisian. Nah, ini juga biasanya terjadi di kasus-kasus kekerasan seksual. Apalagi ketika tidak ada mekanisme komplain yang efektif dan belum lagi mengenai pasal-pasal terkait upaya paksa seperti penggeledahan, penyitaan, dan lain-lainnya yang minim kontrol. Nah, yang menariknya juga ada pasal soal restoratif. Nah, di mana di sini bisa dilakukan di tahapan penyidikan, di mana tindakan pidananya aja belum ada, gitu. Dan hari ini kita bisa melihat polisi diberikan sebagai penyidik utama yang akan menjadikan polisi untuk mendapatkan power yang sangat besar. Baik Mbak Kalista, ini berbicara soal rentan disalahgunakan, juga ada salah satu pasal yang diprotes terkait dengan pasal yang mengatur soal penyadapan di mana semua bisa kena geledah, sita, sadap, blokir menurut subjektivitas aparat tanpa izin. Betul, sudah diberikan mengenai pasal tersebut. Nah, dalam tahapan penyidikan juga sudah diberikan untuk melakukan restoratif justice, di mana ada korban dan ada pelaku juga. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa ini tindakan pidananya aja belum ada gitu. Namun kepolisian sudah diberikan wewenang untuk penangkapan. Baik, berarti kemarin pada saat pembahasan ini di DPR, YLBHI menjadi salah satu yang dimintai pendapat, tapi merasa bahwa sampai saat ini tidak diindahkan. Apakah benar begitu, Mbak Kalista? Ya, betul sekali. Meskipun DPR RI mengundang banyak pihak, namun prinsip penyusunan legislasi ini memerlukan partisipasi. Dan tentunya kami juga bersurat secara resmi, kami juga kemarin melaporkan mengenai pasal RUU KUHP ini atau KUHP ini ke DPR RI, dikarenakan kami merasa banyak nilai pelanggaran dalam proses pembentukan perundang-undangan tersebut. Baik, terima kasih Mbak Kalista. Untuk menanggapi kritik tersebut, kami akan beralih ke anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Ikomang Ari Artadiputra. Jadi Pak Ari, bagaimana DPR menjawab kekhawatiran publik terkait pasal-pasal tersebut? Baik, terima kasih. Sebagai DPR, saya ingin menegaskan bahwa RUU KUHP yang telah disahkan dan disusun dengan tujuan utama memperkuat kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta menjamin proses peradilan pidana yang adil dan berimbang. Seluruh pasal yang ada telah melalui pembahasan panjang, kajian akademik, serta masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi dan praktisi hukum. Kekhawatiran publik kami sangat pahami sebagai bagian dari kontrol demokratis, namun kami memastikan bahwa substansi KUHP yang baru tetap mengedepankan prinsip due process of law, pengawasan terhadap kewenangan aparat penegak hukum, dan perlindungan hak warga negara. Kedepan, kami berkomitmen untuk mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi penyimpangan dan memastikan KUHP ini benar-benar berjalan sesuai dengan semangat keadilan dan kemanusiaan. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Ari. Jadi di tengah pembahasan ini, penolakan terhadap RUU KUHP juga datang dari kalangan mahasiswa. Di lapangan kami sudah terhubung dengan Mbak Cindy. Silakan Mbak Cindy. Ya
Ya baik, terima kasih Mbak Mila. Saya sekarang sedang berada di depan gedung DPR RI, di mana proses mahasiswa menyampaikan aspirasi mereka. Mahasiswa menggugat DPR menunda proses pengesahan RUU KUHP yang dinilai tidak mencerminkan kepentingan publik. Nah, sekarang saya sedang berada salah satu mahasiswa peserta aksi. Nah, apa yang menjadi dasar penolakan dari kami sebagai mahasiswa menolak RUU KUHP ini dikarenakan kurangnya partisipasi dari publik, di mana RUU KUHP ini undang-undangnya hukumnya lebih konkret yang dimana bisa disalahgunakan yang tidak jelas. Nah, dikarenakan itu kami sebagai mahasiswa untuk terlibat untuk rancangan RUU KUHP untuk dikaji ulang. Ya baik, mahasiswa menyatakan akan terus mengawal proses legislasi ini. Di depan gedung DPR RI, Cindy melaporkan. Baik pemirsa, pro dan kontra terhadap RUU KUHP juga menunjukkan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi. Pantau terus perkembangannya hanya di Cimas News. Piramid, lenyap! Ujiyama, hirane! Kasus korupsi hilang. Iya. Yang penting happy. Pemirsa, beralih ke informasi dari Provinsi Bali. Gubernur Bali Iwayan Koster menegaskan bahwa tempat pembuangan akhir atau TPA Suwung tetap akan ditutup pada 23 Desember 2025 sesuai dengan keputusan pemerintah Provinsi Bali. Meski sejumlah pihak termasuk pemerintah Kabupaten Badung dan pemerintah Kota Denpasar sempat mengusulkan penundaan penutupan TPA Suwung, Gubernur Koster menegaskan keputusan telah final dan tidak dapat ditawar lagi. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan di Provinsi Bali. Pemirsa, terakhir dari Kota Denpasar, DPRD Kota Denpasar menggelar sidang paripurna pada Selasa 9 Desember 2025 bersama pemerintah Kota Denpasar. Dalam sidang tersebut, DPRD menyepakati 3 rancangan peraturan daerah, yakni Raperda Jaringan Infrastruktur Utilitas Terpadu Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, Raperda Penanganan Bencana, serta Raperda Pengendalian Lingkungan. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa mengatakan seluruh Raperda telah disepakati bersama dan akan dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya untuk difinalkan menjadi peraturan daerah. Ketiga Raperda ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola infrastruktur, mitigasi bencana, dan perlindungan lingkungan di Kota Denpasar. Pemirsa, demikian Cimas News hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Mila pamit undur diri. Cimas News, berita terakurat, cepat, dan terpercaya.